Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana. Saya mahasiswa gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Di sini, saya akan melakukan edukasi gizi yang bertema tentang kekurangan energi kronik pada wanita usia subur. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Nurjana. Saya mahasiswa gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi malam ini saya akan memaparkan materi atau memaparkan edukasi gizi tentang kekurangan energi kronik pada wanita usia subur. Nah, sebelum masuk materi nih, ada yang tahu nggak sih wanita usia subur itu siapa? Kalau ada yang tahu boleh unmute. Oke, gak ada yang jawab berarti belum ada yang tahu ya wanita usia subur itu siapa. Jadi wanita usia subur itu adalah wanita dengan periode usia dari 15 sampai 49 tahun. Jadi saya dan mbak-mbak di sini ini masih dalam periode wanita usia subur ya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini adalah konten yang bakal kita bahas malam ini. Itu ada pengertian dari cake, yang kedua ada tanda dan gejala, lalu yang ketiga ada penyebab dari cake, lalu yang keempat itu ada dampak akibat cake, lalu yang kelima itu ada patofisiologi atau jalan terjadinya kekurangan energi kronik, dan yang keempat itu pencegahan. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, itu ada pengertian cake atau kurangan energi kronik. Oke, jadi cake itu apa sih? Jadi cake itu kekurangan energi kronik atau cake jadi merupakan keadaan di mana status gizi seorang buruk yang disebabkan kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro yang sudah berlangsung lama atau menahun. Dan cake juga itu bisa dilihat dari lila atau lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm. Jadi seseorang yang mengalami cake itu bukan semata-mata dia itu dia itu nggak kecukupan gizinya itu nggak hanya seminggu, nggak hanya 1 bulan atau 1 tahun, tapi itu udah lama, udah menahun, udah beberapa tahun dia tuh konsumsi zat gizinya itu kurang gitu, kurang atau di bawah kebutuhan yang seharusnya. Pada itu dia mengalami kekurangan energi kronik seperti itu. Nah, jadi teman-teman tadi kan saya sudah jelaskan tuh tentang pengertian dari cake sendiri itu apa. Dan cake itu kan disebabkan oleh ketidakcukupan zat gizi makro. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang zat gizi makro itu apa. Jadi, zat gizi makro itu adalah zat gizi yang paling banyak diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, kuantitas atau jumlahnya itu yang paling banyak gitu, makanya disebutnya makro. Seperti itu. Nah, jenis dari zat gizi makro itu ada 4. Yang pertama itu ada energi atau kalori. Jadi energi itu apa? Energi atau kalori adalah jumlah energi yang didapatkan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi gitu. Dan untuk yang kedua itu ada protein. Di sini ada gambar atau foto-foto untuk bahan-bahan yang mengandung sumber protein, yaitu ada daging-dagingan seperti daging sapi, ada
daging kambing, ada daging ayam, lalu ada ikan-ikanan seperti ikan salmon, ada kacang-kacangan, lalu ada telur, ada susu, dan masih banyak lagi. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, untuk jenis zat gizi makro yang ketiga itu ada lemak atau minyak. Untuk bahan makanan yang jadi sumber lemak itu ada minyak-minyakan ya, karena namanya sendiri sudah lemak ya. Jadi pasti bahan makannya itu yang berminyak-minyak gitu. Nah, di sini ada seperti minyak goreng atau yang biasa kita pakai itu kan minyak kelapa sawit, ada minyak wijen, ada minyak zaitun, lalu ada mentega dan ada margarin. Untuk sumber zat gizi makro yang keempat itu ada karbohidrat. Di sini juga ada foto untuk sumber makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, umbi-umbian seperti kentang, ada ubi ungu, ubi kuning, lalu ada jagung, ada serealia seperti beras, ada gandum, lalu ada mie, ada pasta, dan masih banyak lagi. Dan jenis tepung-tepungan itu biasanya yang kita pakai tepung terigu, tepung maizena itu juga jadi sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Kita lanjut slide berikutnya. Jadi di sini tuh ada proporsi atau prevalensi kekurangan energi kronis pada wanita usia subur pada tahun 2007 sampai 2018 dari Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi untuk rentan usia 15 sampai 19 tahun untuk wanita yang tidak hamil pada tahun 2018 prevalensi yang kekurangan energi kronisnya itu sebesar 36,3%. Jadi dari rentan usia 15 sampai 19 tahun seluruh wanita yang ada di Indonesia 36,3%-nya itu mengalami kekurangan energi kronis, dan ini menurut Kemenkes ini masih masuk prevalensi yang tinggi. Dan untuk rentan usia 20 sampai 24 tahun seperti usia kita ya, itu untuk wanita yang tidak hamilnya pada tahun 2018 itu sebesar 23,3%, dan ini juga masih dalam rentan yang tinggi. Makanya ini juga menjadi fokus pemerintahan Indonesia ya untuk menurunkan angka ini di tahun 2020 seperti itu. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada outline yang kedua, itu ada tanda dan gejala dari KEK atau kekurangan energi kronis. Ini untuk tanda-tandanya. Yang pertama itu badan kurus atau berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan. Jadi di sini yang dimaksud badan kurus itu berat badannya tidak ideal gitu. Jadi berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badan. Berat badannya lebih rendah dari berat badan ideal, karena berat badan ideal itu dihitung dari berat badan dan tinggi badan seseorang tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua itu lingkar lengan atas atau lila yang kurang dari 23,5 cm. Seperti yang tadi disebutkan di pengertian KEK, ciri-ciri KEK itu bisa dilihat dari lila yang kurang dari 23,5 cm. Nah, yang ketiga itu hemoglobin yang kurang dari nilai normal, karena hemoglobin ini juga bisa jadi tanda atau gejala seseorang itu mengalami anemia. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini itu ada foto pengukuran lila saat saya praktikum di semester 3 lalu. Jadi waktu itu saya ngukur lingkar lengan atas teman saya gitu. Jadi yang pertama itu kita ukur dulu nih panjang lengan atas seseorang tersebut atau responden yang bakal kita ukur. Contoh, panjangnya itu 30 cm. Lalu kita ambil nilai tengahnya. Berarti nilai tengah dari 30 cm tersebut ada 15 cm. Nah,
Lalu yang kedua, kita lingkarkan pita lila ini di angka 15. Jadi setelah tadi kita ukur panjangnya ini kita tandain di angka 15 cm yang mana gitu. Nah, setelah itu kita lingkarkan si pita lila untuk tahu lingkar lengan atas seseorang tersebut berapa. Nah, kebetulan teman saya di sini beresiko mengalami cake juga ya, karena lingkar lengan atas dia tuh cuma 20,5 cm. Seperti yang tadi disebutkan, tanda dari cake itu kan lila yang kurang dari 23,5 cm. Dan sebenarnya pengukuran lila ini cukup sederhana ya, jadi teman-teman juga bisa melakukan pengukuran lila ini gitu. Kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada gejala dari cake. Gejala dari cake itu yang pertama ada nafsu makan yang kurang. Lalu yang kedua itu badan lemas, karena cake sendiri kan terjadi karena kekurangan asupan zat gizi yang sudah menahun, yang sudah berlangsung lama. Jadi energi yang kita butuhkan pun juga kurang, maka dari itu badan kita jadi lemas seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada mata berkunang-kunang. Ini juga bisa jadi ciri anemia, karena cake sendiri juga bisa menyebabkan seseorang mengalami anemia karena kekurangan zat gizi seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk outline yang ketiga, yaitu harusnya nih penyebab. Nah, ini untuk penyebab dari cake atau kekurangan energi kronik. Jadi yang menjadi penyebab seseorang tersebut mengalami cake atau kekurangan energi kronik adalah yang pertama itu ketidakseimbangan asupan energi. Jadi kenapa sih kok ketidakseimbangan asupan energi ini bisa jadi penyebab dari cake? Tadi kan dibilang tuh, kalau cake itu bisa terjadi karena ketidakcukupan asupan kita. Nah, ketidakcukupan asupan kita ini bisa disebabkan karena asupan kita ini nggak seimbang, kurang beragam gitu. Contoh, seharusnya dalam sehari kita ini mengkonsumsi jenis zat gizi karbohidrat, lemak, protein, sayur, buah, vitamin, mineral gitu. Harusnya kan beragam tuh, harusnya lengkap. Tapi dalam satu hari itu kita mungkin hanya mengkonsumsi protein nabati dan karbohidrat saja, dan itu tuh tidak memenuhi kebutuhan yang seharusnya kita asup gitu, kita konsumsi gitu. Nah, dari itu ketidakseimbangan asupan energi atau ketidakseimbangan asupan zat gizi ini bisa jadi penyebab dari cake. Lalu yang kedua adanya penyakit infeksi. Nah, saya jelaskan sedikit tentang penyakit infeksi itu apa. Jadi penyakit infeksi itu jenis-jenisnya ada seperti tipes, ada diare, ada flu gitu, ada demam, ada TBC, dan masih banyak lagi. Intinya penyakit infeksi itu penyakit yang disebabkan oleh kuman, bakteri, dan virus. Nah, kenapa sih kok adanya penyakit infeksi ini bisa berhubungan dan bisa jadi penyebab dari kekurangan energi kronis? Jadi, pada saat tubuh kita terkena penyakit gitu, jadi kan tubuh kita bermasalah nih gitu. Jadi, karena tubuh kita bermasalah, asupan kita pun sebenarnya harusnya lebih banyak dari kebutuhan kita biasanya pada saat sehat. Nah, kalau pada saat sakit tersebut asupan kita itu malah kurang, jadi kan berbanding balik nih, harusnya asupan kita lebih tinggi, tapi karena kita sudah kebiasaan asupan kita di bawah dari kebutuhan, maka dari itu penyakit pada saat sakit ini kita juga dapat maksudnya pada saat kita terserang penyakit ini, kita juga ke depannya bakal bisa malah jadi kekurangan energi kronik, karena itu tadi harusnya kebutuhan kita meningkat, tapi karena kebiasaan kita asupannya cuma sedikit, jadi tidak tercukupi gitu. Lalu masuk yang penyebab cake untuk yang ketiga itu pola makan semasa remaja. Jadi
pola makan semasa remaja ini juga bisa jadi penyebab dari cake. Kenapa? Karena pada saat remaja itu, mungkin pengetahuan tentang kesehatan, pengetahuan tentang gizi itu kita masih kurang gitu. Kita juga masih belum peduli banget gitu kan. Nah, pada saat remaja juga kan kita masih masuk dalam fase pubertas ya, masuk dalam fase pubertas yang mana, eee, kita menjadi lebih dewasa gitu daripada sebelumnya. Nah, biasanya kan kalau, kita udah remaja nih, udah head gitu, udah pubertas ya, kita kan maksudnya kayak kenal laki-laki gitu kan, mesti kayak, ada rasa suka ke laki-laki gitu. Nah, karena ada rasa tersebut kita kan juga, pengen nih penampilan kita bagus gitu, penampilan kita oke gitu, cantik gitu. Makanya mereka mungkin berpikir karena, pengen cantik, nah pikiran mereka biasanya cantik itu kurus. Nah, makanya itu makan mereka bisa jadi sembarangan dan tidak seimbang. Nah, mungkin, dietnya terlalu ekstrim, dietnya nggak sesuai aturan gitu. Maka dari itu, pola makan saat remaja itu bisa juga jadi, penyebab dari cake, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga ada ketiadaan terhadap makanan sehat. Jadi, ketiadaan akses pangan ini tuh juga bisa jadi penyebab dari cake. Jadi, dosen saya itu pernah melakukan survei di daerah Kalimantan dan daerah-daerah pelosok seperti Kalimantan dan Papua. Jadi mereka tuh di daerah itu memang, bahan makanan yang ada di sana tuh nggak beragam gitu. Dan kebiasaan makanan mereka pun juga, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Contoh, di Papua gitu, di Papua kan, makanan sehari-harinya ya, papeda ya teman-teman, yaitu apa sih, yang kayak bubur gitu dari tepung dan dimakan dengan kuah ikan, tanpa sayur, tanpa protein nabati, tanpa buah gitu. Nah, karena, asupannya mereka itu nggak sesuai gitu, nggak seimbang dan nggak beragam, makanya itu juga bisa jadi penyebab dari cake, seperti itu. Nah, selain itu mungkin daerah mereka tuh terlalu pelosok. Jadi, akses untuk membeli pangan agar konsumsi mereka tuh bisa beragam, itu terlalu jauh atau mungkin jalannya yang terlalu terjal kalau daerah pegunungan tuh. Jadi tidak memungkinkan nih untuk tiap hari mereka tuh membeli jauh-jauh untuk buat beli makanan doang gitu. Karena ya tadi aksesnya yang jauh atau mungkin jalannya yang terlalu terjal gitu. Dan mungkin bisa jadi juga, karena faktor ekonomi. Mungkin di daerah tersebut, bahan makanan tuh lengkap, tapi, mayoritas warganya itu, dalam ekonomi yang kurang mampu gitu. Jadi, mereka, tidak mampu gitu untuk, membeli semua bahan makanan yang mungkin diperlukan oleh tubuh kita. Jadi, sehari-harinya mungkin hanya mengkonsumsi, nasi dengan tempe atau mungkin nasi dengan sayur saja. Padahal, protein hewani itu penting banget untuk kita ya, apalagi kita wanita dan, eee, untuk mempersiapkan diri untuk kehamilan gitu. Karena protein hewani itu, penting banget untuk mencegah anemia. Jadi sayang banget ya kalau, perempuan seperti kita yang sudah dalam usia dewasa dan sudah dalam persiapan untuk hamil, kalau sampai kekurangan protein hewani dan bisa menyebabkan anemia itu, berbahaya sekali gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke slide yang berikutnya, itu ada outline yang keempat, itu ada dampak dari cake. Nah, dampak dari cake ini pertama ini ada menderita anemia saat hamil. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan tuh, kalau kita kekurangan protein hewani itu bisa menyebabkan, kita mengalami anemia gitu. Apalagi, ibu-ibu hamil itu memang rawan banget ya anemia gitu. Maka dari itu
dari sekarang yuk, dari sebelum kita hamil, jangan sampai kita mengalami anemia. Jadi pas kita sudah hamil, status gizi kita itu sudah baik gitu. Kita udah nggak ada masalah-masalah seperti itu. Lalu yang kedua ada kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi angka kematian ibu di Indonesia pada saat melahirkan ini ada 223 dari 100.000 ibu yang melahirkan itu meninggal, dan jumlah tersebut itu menurut Kementerian Kesehatan masih dalam prevalensi yang tinggi. Jadi ini juga menjadi PR pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka tersebut. Seperti itu. Yang ketiga itu ada kematian janin. Lalu yang keempat itu ada bayi berat lahir rendah atau BBLR. Saya jelaskan sedikit tentang BBLR itu apa. Jadi BBLR itu bayi yang saat lahir beratnya kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram. Jadi bayi yang lahirnya kurang dari 2.500 gram itu bayi tersebut mengalami BBLR gitu. Dan BBLR bayi yang lahirnya itu BBLR nanti beresiko mengalami stunting. Nah, stunting itu apa? Stunting itu adalah anak yang mengalami fisik pendek, tidak hanya fisik, tapi kognitifnya juga terhambat. Perkembangan otaknya juga terhambat. Jadi contoh, harusnya balita yang berusia 2 tahun gitu, itu sudah bisa jalan, bisa lari-lari kecil, bisa berbicara gitu. Tapi untuk balita yang mengalami stunting, mungkin baru bisa duduk atau baru bisa merangkak gitu dan belum bisa berbicara. Jadi jauh sekali ya teman-teman, harusnya ibaratkan dia sudah sampai Bandung, si bayi yang stunting ini baru sampai Serang gitu, dan itu jauh banget gitu. Dan itu bakal ngaruh banget ke depannya gitu, bakal ngaruh ke sumber daya manusia yang ada di Indonesia, jadi nggak berkualitas, karena balita-balita yang lahir sekarang banyak yang mengalami stunting, dan stunting ini juga masih dalam prevalensi yang tinggi menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan masuk ke dampak yang kelima, itu ada kelahiran prematur dan lahir cacat. Lalu yang keenam itu ada kematian pada bayi. Oke. Ya, ini untuk outline yang kelima. Kita bakal bahas patofisiologi cake atau jalan terjadinya kekurangan energi tersebut. Jadi, gimana sih kok seseorang tersebut itu bisa mengalami kekurangan energi kronik gitu. Oke, kita langsung masuk materi. Jadi, yang pertama itu, seseorang bisa mengalami kekurangan energi kronik itu yang pertama itu karena ketidakcukupan zat gizi yang dia konsumsi. Nah, apabila hal ini itu berlangsung lama, maka cadangan jaringan tersebut itu, jadi tuh dalam tubuh kita ini, itu tuh ada cadangan energi di dalam jaringan gitu. Nah, kalau asupan kita itu nggak tercukupi, ya energi yang kita pakai itu bakal dapat dari cadangan jaringan tersebut gitu, yang seharusnya untuk memperbaiki jaringan, memperbaiki organ-organ tubuh kita, tapi malah dipakai untuk energi aktivitas fisik kita karena asupan kita sendiri nggak cukup gitu. Nah, yang kedua, karena ketidakcukupan zat gizi itu bisa berlangsung lama, maka akan terjadi kemerosotan dan ditandai dengan penurunan berat badan. Jadi setelah cadangan dalam jaringan ini dipakai, berat badan selanjutnya akan berat badan kita akan turun karena karena ketidakcukupan zat gizi tersebut gitu. Lalu untuk yang selanjutnya, yang ketiga itu ada terjadi perubahan biokimia yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Ini contohnya anemia. Jadi kek kan tadi bisa menyebabkan anemia tuh karena kek sendiri itu
terjadi karena kita tuh kekurangan asupan zat gizi gitu. Nah, anemia juga bisa terjadi karena cake gitu. Lalu yang keempat, terjadi perubahan fungsi, dan yang kelima itu terjadi perubahan anatomi yang dapat kita lihat dari munculnya tanda klinis. Jadi yang kelima ini tuh yang udah kelihatan banget nih tanda klinisnya, udah kita bisa lihat pakai mata kita sendiri gitu. Dan tanda klinis ini bisa diukur dengan tadi pita lila, dengan pengukuran indikator lingkar lengan atas untuk mendeteksi seorang tersebut mengalami kekurangan energi kronik seperti itu. Lalu kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu outline yang keenam. Itu ada pencegahan dari kekurangan energi kronik. Nah, untuk pencegahan kekurangan energi kronik untuk wanita yang tidak hamil seperti kita, itu yang bisa menerapkan 10 pedoman gizi seimbang yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, teman-teman. Jadi 10 pesan gizi seimbang itu apa sih gitu. Jadi yang pertama itu ada biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan gitu. Nah, tadi kan sudah disebutkan kita tuh dalam sehari itu konsumsinya harus beragam gitu, tidak boleh hanya 1 atau 2 jenis bahan makanan saja, karena itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kita yang memang banyak gitu. Dan contoh mungkin sehari kita seperti tadi hanya mengkonsumsi nasi dan tempe, itu kan berarti kita hanya mengkonsumsi karbohidrat dan protein nabati saja kan, kita tidak mengkonsumsi protein hewani, kita tidak mengkonsumsi lemak, kita tidak mengkonsumsi vitamin, mineral, dan zat-zat gizi yang lainnya gitu. Maka dari itu penting banget memang kita tuh mengkonsumsi bahan makanan yang sangat beragam gitu. Lalu yang kedua ada batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Jadi ini memang untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya untuk kedepannya, karena kalau kita kelebihan makanan manis, asin, dan berlemak ini bisa kedepannya kita bisa terserang penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular, seperti kalau kita kebanyakan gula atau kebanyakan glukosa, kebanyakan asupan glukosa dalam darah, itu kita bisa terkena diabetes mellitus. Lalu kalau kita sering mengkonsumsi natrium berlebih, yaitu dari makanan-makanan yang asin, kita bisa terkena hipertensi. Dan kalau kita sering juga makan berlemak, kita juga bisa terserang penyakit dislipidemia, dan nanti setelah dislipidemia ini bisa jadi penyakit jantung koroner. Nah, maka itu berbahaya banget ya teman-teman. Maka dari itu boleh kita makan manis, asin, berlemak itu boleh, tapi ada batasnya gitu. Ada cut off point-nya gitu. Batasnya berapa per hari gitu. Jadi nggak boleh sembarangan semau kita, karena kita suka manis ya udah kita sering nih konsumsi kue-kue atau intinya yang manis-manis gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman, harus ada batasnya gitu. Jadi untuk yang ketiga itu ada lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Nah, ini mungkin untuk orang-orang yang kelebihan berat badan, ini bisa lakukan aktivitas fisik yang cukup dan untuk mempertahankan berat badannya agar tidak lebih tinggi lagi ya gitu. Lalu untuk yang ketiga itu ada yang keempat, ada biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan kan, protein hewani itu emang penting banget karena di antara bahan makanan yang lain tuh protein hewani ini yang paling banyak mengandung protein gitu. Lalu yang kelima itu ada cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Cuci tangan ini emang penting banget karena untuk menjaga kebersihan, apalagi sekarang kita masih dalam masa pandemik dan memang harus sering-sering cuci tangan untuk memenuhi kuman yang ada di tangan kita gitu. Lalu yang keenam ada biasakan sarapan pagi. Nah,
sarapan pagi ini penting banget teman-teman. Kebiasaan orang Indonesia ini jarang banget sarapan pagi, padahal sarapan pagi ini untuk sumber energi untuk sumber energi untuk mengalami aktivitas fisik kita gitu. Maka dari itu sarapan pagi ini penting banget dan jangan sampai terlewatkan ya teman-teman. Lalu yang ketujuh ada biasakan minum air putih yang cukup. Dan minum air putih ini memang penting banget untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. Minimal konsumsi air putih itu 2,5 liter. Lalu yang ke-8, banyak makan buah dan sayur. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, vitamin, dan mineral. Karena buah dan sayur ini banyak banget mengandung vitamin dan mineral. Dan Masya Allah itu benar-benar bermanfaat banget gitu bagi tubuh kita. Lalu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, label pada kemasan pangan ini yang biasa di belakang, kalau kita seumpama beli biskuit gitu, di belakang tuh ada tuh yang kayak kandungan kalorinya berapa, kandungan lemaknya berapa. Nah, itu yang dimasukkan label pada kemasan. Lalu yang ke-10 itu ada syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi setelah kita melakukan yang 9 tadi, yang ke-10-nya kita harus bersyukur gitu pada Allah atas semua yang Allah kasih, kayak bahan makanan yang ada di bumi ini gitu, dan itu tuh memang berguna banget buat tubuh kita. Makanya itu kita juga harus baik-baik bersyukur dan harus kita nikmati gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, ini contoh isi piringku atau cara makan yang baik menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi yang pertama itu isi piring kita itu sepertiga kita isi makanan pokok atau sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Yang tadi sudah saya sebutkan seperti roti, ada nasi, ada gandum, lalu ada mie, ada jagung, ada umbi-umbian, dan ada tepung-tepungan, dan masih banyak lagi. Lalu sepertiganya lagi diisi sayuran. Sayuran sudah tahu ya teman-teman, seperti wortel dan teman-temannya. Lalu sepertiganya lagi ini dibagi dua, itu kita isi lauk pauk atau sumber protein, protein hewani dan protein nabati seperti ikan, tempe, tahu, telur, dan lain-lain. Dan kita isi juga dengan buah-buahan. Jadi beragam banget ya teman-teman, maksudnya berwarna gitu isi piring kita. Jadi tidak hanya dua, tidak hanya satu jenis gitu, tapi berbagai jenis bahan makanan yang kita konsumsi dalam piring kita, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, ini slide terakhir. Ini ada pencegahan cake pada ibu hamil. Yang pertama itu ada istirahat yang cukup setelah bekerja. Saat kita belum hamil aja memang istirahat ini penting banget ya, istirahat yang cukup seperti tidur 6-8 jam itu yang penting, apalagi saat kita hamil karena kita juga sedang karena dalam tubuh kita ini ada manusia lagi gitu, ada janin yang sedang kita kandung. Lalu yang kedua ini ada mengurangi beban kerja pada ibu hamil. Nah, mengurangi beban kerja pada ibu hamil ini mungkin biasanya kita saat sebelum hamil gitu, kita kerjanya 9 jam gitu. Nah, sebisa mungkin saat hamil kita harus mengurangi beban kerja kita gitu, jadi 6 jam atau mungkin 5 jam gitu. Untuk istirahat kita lebih panjang gitu. Lalu yang ketiga, ibu hamil itu diwajibkan memeriksa dirinya untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut mengurangi kekurangan energi kronik atau tidak minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Dan jadi minimal 4 kali dalam 9 bulan kehamilan tersebut, ibu hamil itu harus cek gitu, harus cek ke dokter, harus ukur lila gitu. Apakah mengalami kekurangan energi kronik atau tidak. Nah, yang keempat itu ada peningkatan variasi dan jumlah makanan. Peningkatan variasi atau
konsumsi makanan kita itu harus, ya tadi balik lagi, harus beragam, harus berbagai jenis bahan makanan itu harus kita konsumsi, jangan hanya satu atau dua jenis, karena memang itu penting banget gitu. Nah, dari itu, apalagi saat hamil ya, peningkatan variasi dan jumlah makanan itu penting banget karena nutrisi yang kita konsumsi itu juga bakal dikonsumsi oleh bayi atau janin yang ada dalam rahim kita. Begitu, teman-teman. Nah, tadi kan sudah apa ya namanya? Sudah tahu nih cake itu apa, penyebabnya itu apa, dampaknya itu apa gitu, dan dampak dari cake ini bukan dirasakan kita sendiri ya, bakal dirasakan juga keturunan kita karena kita sebagai wanita juga bakal jadi calon ibu kan. Nah, cake ini bahayanya juga bukan kita doang yang kena dampaknya, tapi anak-anak kita juga. Maka dari itu yuk sama-sama teman-teman, karena kita belum dalam masa kehamilan, kita sama-sama cegah cake sejak dini untuk Indonesia yang lebih baik lagi, untuk sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Tuh, teman-teman. Nah, jadi jazakumullahu khairan teman-teman sudah meluangkan waktunya malam ini untuk mendengarkan paparan materi. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.